Betul Mas, ini kelompok tani ini tapi saya yang mengelola sendiri gitu. Kelompok taninya namanya Sidomoyo 2, alamat Dusun Kragon, Desa Madyagondo. Anggota kelompok itu ada 20 orang. Tapi yang pelihara mengelola sapi perah itu hanya saya sendiri dan yang lainnya itu bergerak di bidang pertanian semua. Awal-awalnya kan saya tuh pelihara sapi potong Mas. Terus 2016 itu saya menjadi pengurus koperasi. Kan tiap minggu itu cuma membayari cok. Ada yang peternak itu bayaran 1 minggu sekian. Itu kan saya jadi kepingin. Tapi kepinginnya itu baru 2020 saya baru pelihara Mas. Itu pun cuma 2 ekor di tahun 2020 itu. Sampai saat ini menjadi ada 22 ekor. 22 ekor. Selamat siang Pak Natun. Selamat siang Mas. Pak, boleh tahu ini peternakan sapi perahnya Bapak atau dari kelompok tani? Betul Mas, ini kelompok tani ini tapi saya yang mengelola sendiri gitu. Kelompok taninya namanya Sidomoyo 2, alamat Dusun Kragon, Desa Madyagondo. Anggota kelompok itu ada 20 orang. Tapi yang pelihara mengelola sapi perah itu hanya saya sendiri dan yang lainnya itu bergerak di bidang pertanian semua. Ini yang ada di kandang ini ada 15 ekor. 15 ekor. Ini termasuk indukan sama pedet-pedetnya. Tahapnya itu masih pengembangan populasi. Kalau yang betina itu dipelihara sendiri, di samping populasinya juga susunya itu bisa bertambah gitu, penghasilan dari susunya. Tapi kalau yang jantan dijual Mas. Untuk pemerahan itu ya rutin 1 hari 2 kali. Di pagi hari sama sore hari. Kalau di pagi itu sekitar jam 6 sampai jam 8, untuk sore itu di sekitar jam 2 sampai jam 4 sore. Sehari bisa terkumpul berapa liter susu Pak? Pagi Ya dan sore. rata-rata kalau baru laktasi itu kalau yang di kandang sini itu rata-rata 13 sampai 15 liter per hari. Kondisi baru lahir sampai kira-kira umur 4 bulan. Setelah umur 4 bulan susunya masih bisa diperas, masih bisa keluar? Masih bisa keluar karena itu kan kalau sapinya itu normal 2 bulan setelah melahirkan itu kan udah minta kawin di IB. Itu kalau langsung jadi sampai bunting umur 7 bulan baru kering, baru selesai perah itu Mas. Oh, jadi kalau sudah hamil 7 bulan selesai merahnya? Nggih, betul. Berhenti. Namun mulai lagi kalau udah lahiran. Nggih, betul. Alhamdulillah di kami itu sudah punya koperasi namanya Koperasi Sabto Argo Raharjo. Itu bergerak di bidang susu dan juga mengelola pakannya. Itu dari kami itu saya kumpulkan di cooling unit pendingin di dusun terdekat kami. Kebetulan juga di tempat saya juga ada, tapi karena waktu-waktu ini susunya itu agak berkurang, jadi tidak terpakai, masih berat di operasional itu. Jadi tidak nutup biaya operasional. Jadi harus ada cooling ya? Iya, supaya cepat dingin gitu Mas. Ya karena susu sapi itu kan rentan dengan bakteri, itu tidak boleh lebih dari 2 jam dari pemerahan langsung menuju cooling unit itu, pendingin itu. Cooling unit sendiri itu ada beberapa tempat atau dari koperasi itu tadi Pak? Ada beberapa tempat ya di dusun-dusun terdekat yang pelihara sapi perah itu ada. Modelnya kita nyewa, bayar bulanan atau apa Pak? Dari petani dulu Pak, dari kelompok tani? Untuk coolingnya Ya. itu disediakan dari koperasi. Oh, Disediakan dari koperasi. gratis ya? Iya, gratis. Fasilitas ya. Fasilitas gratis, terus biaya operasional kalau yang di dusun Kledokan itu semua biaya ditanggung sama koperasi untuk operasionalnya, termasuk yang mengelola callingnya itu, yang nimbang atau nyempel itu dibayar sama koperasi. Jadi peternak kayak Bapak itu tinggal fokus memelihara sapi, kemudian merah sapi, nggih, ya. dia setor gitu, Setor gitu setor, ya. nggih.
jadi dari koperasi itu memasarkannya berapapun banyaknya susu mereka Diteri- mau ya? mau, Diterima mau. ya? Dan juga di pakan juga ditanggung sama koperasi. Itu untuk pembayaran pakan itu dipotong dari hasil susu itu setiap satu minggu sekali. Oh iya iya iya. Jadi bayar pakan dengan susu sapi gitu Ya betul betul. Tapi tetap ada sisanya kan Pak? Ya alhamdulillah ada misalnya atau apa nanggung keluarga itu dari hasil susu itu sudah alhamdulillah sudah bisa mencukupi. Terus di anggota kelompok itu kebetulan yang pelihara sapi perah itu cuma baru saya sendiri, yang lainnya itu fokus di pertanian. Oh iya 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 iya. Jadi semacam perintis di dusun ini ya? Betul 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 Mas. Nggih, nggih. Awal-awalnya kan saya tuh pelihara sapi potong Mas. Sapi potong, tapi sebelum pelihara ini di tahun 2015 itu saya bergabung di asosiasi sapi perah itu, namanya Tri Argomoyo. Terus kebetulan saya diikutkan anggota, terus 2016 itu membentuk badan usaha yang namanya koperasi yang saya sebut tadi. Itu saya menjadi pengurus koperasi. Kan tiap minggu itu cuma membayari ada yang peternak itu bayaran satu minggu sekian. Itu kan saya jadi kepingin, tapi kepinginnya itu baru 2020 saya baru pelihara Mas. Itu pun cuma 2 ekor di tahun 2020 itu. Jadi mulai awal 2020 Ya betul 2 ekor. sampai saat ini menjadi 16 ya? Ada 22 ekor. 22 ekor. Nggih, 22 ekor. Yang dewasa berapa tadi Pak? Yang dewasa yang sini yang perah 8, terus yang di rumah itu ada 1, yang lainnya itu darah udah bunting, sama yang lainnya pedet-pedet semua. Rata-rata dari penjualan ini pas itu per liternya itu kan 6.500 sampai 7.000 Mas, itu dikalikan hasil tadi. Oh iya iya iya. Satu ekor 16 liter. Nggih, nggih. Kan ya. Terus dari semua sapi ini untuk biaya pengeluaran pakan itu sekitar 500-an ribu itu untuk beli konsentrat Per 500 per hari. per hari. Per hari dari 22 ekor. Nggih, 500 ribu per hari. per hari. Tiap hari harus konsentrat. Konsentrat, kalau enggak konsentrat kan enggak keluar susunya. Nggih, betul. Ya mungkin pesan saya kalau pelihara sapi perah itu kan harus rutin meluangkan waktu yang tiap harinya itu harus pagi udah bersih-bersih, sore juga bersih-bersih sebelum diperah. Terus untuk pesan ya supaya manajemen pengelolaannya itu ditata sedemikian rupa supaya nantinya itu tidak gagal. Sementara karena peliharanya itu baru sekian itu masih saya kelola sendiri, jadinya belum berdampak di tetangga Mas. Tapi kemungkinan kalau nanti peliharanya udah banyak, terus mungkin ada fasilitas lain seperti biogas. Kalau yang di kandang sini kan karena rumah saya jauh dari kandang sini, otomatis misalnya ada biogas yang digunakan untuk kompor itu tidak saya gunakan sendiri, mungkin bisa untuk tetangga-tetangga yang dekat kandang.